Saya, Damiria Nadia SPDGR, CGP Angkatan 11, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah. Yang saya wawancarai adalah Bapak Petrus Chandel Dananjaya sebagai kepala sekolah di SMA Santo Yosef Lahat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Apa kabar Pak? Kabarnya baik. Bu Dame bagaimana kabarnya? Baik. Baik Pak. Baik Bapak, terkait kebijakan-kebijakan di sekolah pasti ada berbenturan dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam kasus-kasus peserta didik. Pasti ada dong ya Pak ya? Oke. Baik Bapak, saya mau bertanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Kalau selama ini untuk kasus yang istilahnya apa ya? Ada dilema etika di situ, biasanya itu ada dua hal yang saling bertolak belakang ya Bu. Ada hal baiknya tetapi juga ada hal buruk di situ ya. Biasanya ada, ini secara personal mungkin baik, tetapi jika kita lihat apa yang dia lakukan, oh ternyata bertentangan dengan aturan yang ada. Itu contohnya itu. Ya, jadi ada dua hal yang harus bertolak belakang menurut saya. Jadi ada dilema, tidak bisa langsung kita iyakan atau langsung kita tolak juga tidak bisa. Perlu pemikiran lebih dalam. Oke, baik Bapak. Jadi harus dipertimbangkan dulu ya Pak ya? Perlu pertimbangan. Baik. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama salah ataupun mengandung nilai-nilai kebajikan. Kalau dalam hal ini ya, kalau itu terjadi bersamaan ya, jadi tetap menggunakan skala prioritas. Tetap menggunakan skala prioritas, mana sih yang kita dulukan di sekolah, tetap kepentingan kita bersama. Kalaupun itu ada benturan antara kepentingan sekolah dengan kepentingan pribadi, meskipun dua hal itu baik, tetap yang didahulukan adalah kepentingan sekolah dulu. Apalagi yang terkait dengan peserta didik itu pasti diutamakan. Nanti untuk pribadi ya nanti kita nomor dua kan lah istilahnya gitu. Itu yang selama ini terjadi. Oke, baik Pak. Jadi yang dipertimbangkan adalah skala prioritasnya, bagaimana kita berpihak kepada siswa gitu ya Pak ya? Ya. Baik. Langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan untuk melakukan hal itu? Biasanya kan kita harus lihat dulu kan permasalahannya seperti apa. Meskipun itu nanti sudah bisa tertebak ini ada unsur pribadi lebih dominan atau ini untuk unsur bersama yang lebih dominan, tetap biasanya saya selain melakukan analisis secara sendiri tetap konsultasi bersama teman-teman ya, khususnya bersama tim yang ada di sekolah ya. Struktural yang ada di sekolah tetap coba saya ajak diskusi dulu terkait sebuah kasus ini bagaimana tidak lanjutnya. Nanti kalau dari struktural misalnya belum meyakinkan atau belum kuat, nanti mungkin bisa ngajak yang lain, utamanya nanti ajak dari yang senior dulu. Nanti guru-guru senior kan biasanya banyak pengalaman nih, dan masukannya yang jelas pasti masukan yang baik lah. Jadi itu biasanya langkahnya seperti itu, dianalisis dulu. Nanti kalau masih ragu-ragu, konsultasi dengan struktural. Nanti kalau masih dirasa kurang ya dengan teman guru yang lain. Baik Pak, jadi langkahnya adalah melakukan analisis, kemudian berkolaborasi dengan tim, terutama mungkin guru-guru yang sudah senior ya Pak ya? Baik, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada hal-hal kasus dilema etika, terutama di dilema etika Pak? Kalau pengambilan keputusan yang efektif memang tadi ya berdasarkan skala prioritas ya, tetap kita mengedepankan kepentingan anak khususnya ya, atau kepentingan bersama dulu. Tapi kalau nanti memang antara kepentingan bersama dengan kepentingan yang pribadi ya, dalam hal ini kan biasanya berbentrokan itu kan, itu ya tadi ya, tetap dengan diskusi dulu, tanya dulu, ditimbang dulu mana baiknya, mana buruknya ketika keputusan ini yang diambil atau keputusan itu yang diambil, pasti nanti akan muncul banyak konsekuensi. Nah itu yang
coba kita telaah, kita pilih yang istilahnya dampak buruknya paling sedikit. Pasti kan setiap keputusan pasti akan ada dampak. Nah, kita ambil yang dampak buruknya paling sedikit. Meskipun tadi ya tetap pakai skala prioritas. Oke, jadi skala prioritas ini harus dipertimbangkan konsekuensinya ya Pak ya. Mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Kalau yang lebih banyak konsekuensinya berarti itu nanti akan dipertimbangkan. Dan kalau lebih sedikit berarti akan dilaksanakan begitu ya Pak ya. Baik, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Yang menjadi tantangan itu biasanya ada apa ya? Ketika kita sudah coba memutuskan tetapi dari orang lain, istilahnya dari teman yang kita ajak diskusi ternyata berbeda pandangan dengan kita, ya itu sebenarnya jadi tantangan tersendiri. Apalagi nanti ketika dibawa ke forum yang lebih besar, oh ternyata berbeda lagi, ya. Memang kan kalau kita bicara dengan semakin banyak kepala kan semakin banyak masukan, itu kan baik sebenarnya, tapi kan itu jadi dilema sendiri. Nanti biasanya akan jadi berlarut-larut nih, ya tantangannya jadi berlarut-larut, akan jadi semakin panjang pembahasannya. Padahal misalnya keputusannya harus segera, tapi kalau ini harus didiskusikan dengan banyak orang, ini akan memakan waktu yang panjang, jadi akan terulur-ulur. Itu biasanya yang jadi tantangan ya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apalagi kalau kita sebagai kepala pasti ya akhirnya tetap keputusan ada di kita, ya mencari mana yang terbaik. Dan konsekuensinya jelas harus siap menanggung risiko yang harus terjadi. Ya. Jadi perbedaan pandangan ini menjadi salah satu tantangan ya Pak ya, karena namanya perbedaan pandangan itu sebenarnya hal yang biasa yang bisa karena ada banyak orang yang mau melakukan memutuskan, walaupun tadi keputusan ada di tangan kepala sekolah gitu. Baik, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan Pak? Biasanya kalau kita menghadapi kasus dilema etika itu biasanya segera sih, tidak ada jadwal khusus untuk ini nanti dibahas atau nunggu seminggu lagi atau 2 minggu lagi. Biasanya segera kita proses agar ini cepat selesai, karena ketika kita menunda satu masalah takutnya akan muncul masalah lain, muncul masalah baru lagi itu ya. Tetapi kalau memang untuk situasi-situasi terjadwal, memang biasanya kadang kita bicarakan dalam rapat bulanan itu terjadwal ya. Kadang ini meskipun sudah diputuskan tapi kan tetap bisa kita bawa ke dalam forum. Manakala nanti ketemu masalah yang sama, teman-teman yang lain bisa mengingatkan, ini sudah pernah kita bahas atau pernah terjadi dengan keputusan seperti ini, dengan tindak lanjut apa, dampaknya apa, itu kan perlu ya. Apalagi teman-teman pasti akan ingat lah. Ya. Itu. Baik, jadi sesegera mungkin ya Pak ya dalam menyelesaikan masalah itu sesegera mungkin. Tapi tergantung juga kepada situasinya ya. Kalau ada yang terjadwal bisa diselesaikan saat rapat bulanan gitu ya Pak ya. Baik, jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan saat adanya kasus-kasus dilema etika? Kalau selama ini yang mempermudah itu adalah dukungan dan komunikasi. Ya. Jadi dukungannya baik dari semua teman, dari semua rekan kerja, komunikasinya juga baik, sehingga setiap ada kasus atau ya ada permasalahan ya, tidak hanya yang terkait dengan dilema etika ya, jadi hampir semua permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan itu karena ada support, ya, ada dukungan. Di semuanya terbuka hatinya untuk membantu, memberikan sumbang saran. Jadi kita istilahnya tidak mikir sendiri, ya. Jadi dibantu. Kita punya banyak perspektif yang akhirnya bisa menjadi pertimbangan kita dalam mengambil keputusan. Kita ambil keputusan yang paling baik yang mana sih? Setelah mendengarkan dari masukan-masukan itu. Itu Bu.
Oke, jadi pengambilan keputusan ini adalah semuanya gitu ya Pak ya, dengan adanya dukungan dan komunikasi rekan-rekan dalam pengambilan keputusan gitu ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Yang bisa saya petik ya, bahwa untuk hal yang baik belum tentu semuanya benar ya, tetapi untuk hal-hal yang benar itu pasti baik ya, meskipun yang benar itu kadang menyakitkan. Nah, itu yang selama ini terjadi. Kalau kita mau baik-baik tapi ternyata oh ini belum tentu benar ya apa yang kita buat. Kita berbaik, mengambil keputusan yang menurut orang baik, tapi ternyata itu tidak benar ya. Jadi lebih baik ya kita melakukan sesuatu yang benar meskipun ya mungkin dampaknya kurang baik gitu. Terus satu, jaga komunikasi, jaga kepercayaan, itu aja. Oke, jadi tetap melakukan hal benar ya Pak ya? Ya. Dan tentunya harus baik. Kalau bisa. Oke. Jadi tetap menjaga komunikasi supaya saling support, gitu ya Pak tadi ya. Baik, mungkin pengalaman Bapak ini bisa menjadi salah satu pengalaman saya nantinya Pak. Harapannya semoga semakin bijak dalam mengambil keputusan. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bulan.